sambil menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jadi di channel saya kali ini kita akan bahas mengenai kisah angker dan seramnya mal pertokoan Klender di Jawa Timur, di mana sempat terjadi sebuah peristiwa kebakaran yang dipicu dari aksi demonstran yang ingin melengsarkan pemerintahan Soeharto. Namun aksi demonstran tersebut menjadi sebuah malapetaka bagi ribuan masyarakat yang tak bersalah. Mal Klender itu sendiri merupakan salah satu tempat terparah dari ambukan massa. Nah, aksi kebakaran itu pun ada juga yang mengatakan bahwa kebakaran itu terjadi karena ada fakta terselubung di dalamnya. Namun banyak yang tidak mengetahui fakta tersebut. Ketika ditanya, mereka menjawabnya tidak mengetahui apa-apa. Dan sampai detik ini pun belum terungkap fakta yang ada di dalam pasar tersebut. Seperti pengakuan seorang pedagang makanan yang berada di samping mal tersebut, di mana ia mengatakan bahwa ada sebuah pembunuhan berencana yang dilakukan di dalam pasar tersebut. Pembunuhan berencana oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Berikut ada beberapa kisah angker yang berada di mal tersebut. Oke, kita langsung saja ke kisah angker. Nah, ini kisah dari seorang bapak-bapak yang tinggal di sekitaran kawasan Klender tersebut, di mana ia mengatakan bahwa seminggu setelah terjadi kebakaran yang menewaskan ratusan orang itu, ada ibu-ibu yang berjalan di pasar tersebut, dan juga ada suara orang minta tolong. Dan yang lebih menakutkan lagi, ada ibu-ibu hamil yang lewat, yang menampakkan dirinya telah terbakar. Dan juga ada anak kecil yang bercengkrama di dalamnya. Tak selesai sampai di situ, ada juga kisah seorang sopir yang mengantar penumpang di dalam mal tersebut, di mana ia mengantar penumpang sampai di lantai 6. Padahal mal tersebut telah ditutupi oleh seng. Yang anehnya, dia bisa tembus sampai di lantai 6. Coba bayangin. Parahnya lagi, duit yang dikasih berubah menjadi daun. Seorang karyawan yang bekerja di situ, di mana ia sering kerasukan. Korban tersebut sering mengalami kerasukan pada saat lelah, sakit, dan menstruasi. Dan setelah dia kerasukan, dia akan dibawa ke ruangan yang menjadi tempat istirahatnya para karyawan. Nah, ketika dia kerasukan, ia berteriak-teriak. Karena sering terjadi peristiwa aneh di tempat tersebut, pihak mal Klender tersebut mengadakan pengajian wajib setiap hari Jumat yang dilakukan pada saat buka dan tutup malnya. Dan sempat kejadian waktu itu mereka akan memindahkan jadwal pengajian bukan pada hari Jumat, akan dipindahkan ke hari lain. Namun ada hal gaib, ada hal aneh terjadi, di mana kaca di ruangan rapat pecah sendiri. Dan setelah kejadian itu,
pihak mal menetapkan pengajian pada hari Jumat. Banyak yang memprediksi apakah ini mungkin pihak keluarga tidak melakukan pengajian terhadap mereka. Tapi entahlah, apa mungkin keluarga mereka mati bersama mereka, terbakar hidup-hidup. Entahlah, karena tidak ada yang mengetahui hal-hal tersebut. Cuman yang pastinya pengajian tersebut rutin dilakukan pada hari Jumat. Kalau tidak, ada banyak hal aneh yang akan terjadi di pertokoan itu. Aura negatif pertama yaitu pada lantai 3, di mana pada tragedi tersebut tempat itu menjadi tempat peletakan mayat ratusan orang, ratusan korban kebakaran. Pada saat itu nyaris semua korban terbakar hangus, dan di lantai ini juga karyawan maupun pengunjung sering melihat wanita yang berpakaian putih menampakkan dirinya menyisir rambutnya dari atas ke bawah sambil menangis. Dan spot kedua di kamar mandi. Hampir di seluruh kamar mandi terjadi keanehan-keanehan, terjadi peristiwa-peristiwa yang di luar nalar kita. Pernah suatu hari karyawan sedang mengepel lantai, tapi saat dia mengepel lantai ada jejak-jejak kaki yang berwarna hitam dari ruang ganti menuju pintu masuk. Kadang juga ada suara anak kecil yang sedang riuh bermain di kedua lantai itu yang memiliki aura negatif. Dan di mana ada juga laki-laki yang tinggi besar berwarna hitam sering menampakkan dirinya di sudut ruangan. Terakhir, di dalam lift kalender terkesan menyeramkan, di mana di dalam lift tersebut ada orang-orang yang menangis. Ada orang-orang yang terdengar menangis dari dalam lift serta minta tolong. Padahal di dalamnya tidak ada orang. Coba kalian bayangin. Di dalam lift tidak ada orang, tapi terdengar suara orang menangis dan minta tolong. Sebelumnya, lift itu menjadi tempat untuk pengunjung, untuk mengangkut pengunjung. Tapi setelah kejadian tersebut, lift itu hanya dijadikan sebagai pengangkut barang dan hanya beroperasi sampai jam 5 sore. Coba bayangin, saya hanya sedikit ajak kalian membayangkan mengenai hal yang di dalam lift ya. Ketika lift turun, sudah terdengar suara orang minta tolong dan menangis. Pas lift berhenti di muka kalian, pas kalian buka, ternyata tidak ada orang sama sekali di dalamnya. Coba bayangin, sangat seram bro. Nah mungkin itu kisahnya. Nah mungkin itu kisah angker dan seramnya mal dan pertokoan yang ada di Jawa Timur. Mungkin jika teman-teman ingin merequest
cerita lain, tolong tulis di komentar. Dan jangan lupa support terus channel ini biar lebih semangat lagi saya membuat video untuk teman-teman sekalian, hal-hal yang mistis. Sebenarnya saat ini saya agak sedikit deg-degan ya ketika membawakan cerita ini, karena saat ini saya melakukan pembuatan video ini pada pukul 3.21, jadi sedikit lagi mau setengah 4. Jadi saya agak deg-degan ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan share, dan yang pastinya subscribe juga. Support terus channel ini hingga berkembang pesat, hingga memberikan hal-hal menarik untuk teman-teman sekalian. Jadi jika kalian teman-teman sekalian ingin merequest, silahkan tulis di kolom komentar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.